Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Anugerah Alkitab. Kita sudah berada di Imamat pasal yang ke-11. Berbicara tentang Imamat pasal yang ke-11, ini masalah makanan yang halal dan yang haram, atau makanan yang boleh dan yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka berada di bawah perintah hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat dan bahkan di antara orang Kristen sendiri, saudara-saudara. Ini boleh atau tidak? Ada yang berkata makan daging babi boleh, ada yang berkata tidak makan daging babi juga. Jadi yang satu pro, yang satu kontra. Yang satu bilang boleh makan daging babi, yang satu berkata tidak boleh. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, di dalam Alkitab bukan hanya masalah daging babi, tetapi saudara-saudara di dalam Imamat pasal yang ke-11, saudara-saudara, di situ ada banyak makanan-makanan yang lain yang tidak boleh. Misalnya makanan yang binatang yang berkuku belah namun tidak memamah biak. Nah, dia kalau berkuku belah memamah biak boleh, tapi kalau salah satunya tidak ada maka tidak boleh. Yang bersisik, yang tidak bersisik dan tidak bersirip, maka itu juga tidak boleh. Dan masih banyak hal-hal yang lain, saudara-saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini yang bisa kita lihat. Nah, apa alasan Tuhan, saudara-saudara, atas semua ini? Alasan Tuhan membuat aturan ini, saudara, ada di dalam pasal ayat yang ke-44 dan 45. Dia berkata demikian, "Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan segenap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun engkau. Akulah Tuhan menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, alasan Tuhan untuk membuat aturan masalah makanan ini, saudara, adalah karena Dia Allah yang kudus. Dan Dia ingin bangsa itu adalah bangsa yang kudus. Mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, saudara-saudara. Dan itu, saudara-saudara, Tuhan mau supaya mereka hidup berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yaitu kudus. Kudus di sini, saudara-saudara, bukan sekedar bahwa tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, ya, tetapi kudus di sini, saudara-saudara, adalah berbicara tentang mereka dipisahkan. Mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa lain untuk punya hidup yang berbeda, yang tidak seperti bangsa-bangsa lain, termasuk dalam hal makanan. Jadi, saudara-saudara, kalau mereka hanya disuruh kudus dengan hal makanan saja, tentu tidak mungkin, karena ada banyak dosa-dosa lain di luar dari makanan. Tetapi kekudusan Tuhan juga diterapkan kepada mereka, saudara-saudara, adalah juga termasuk dalam hal makanan. Mereka harus berbeda. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan membuat aturan itu untuk mereka berbeda dengan bangsa lain yang seringkali segala macam makanan dimakan begitu saja. Dan Tuhan ingin mereka berbeda, bahwa mereka bangsa yang kudus, yang tidak najis, tentunya tidak melakukan hal-hal atau menyentuh hal-hal yang kotor, bangkai-bangkai dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang menjadi pelajaran buat kita, saudara? Yesus berkata dalam kitab Matius bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang ada di dalam hati dan keluar dari mulut, itulah yang menajiskan seseorang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, persoalannya di sini, saudara-saudara, bagi kita yang sekarang ada di bawah kasih karunia, bukan masalah boleh makan atau tidak boleh makan, tetapi yang kita perlu ambil dari sana adalah esensi yang dimaksudkan di dalam aturan ini.
adalah supaya kita tidak menghalalkan segala cara di dalam meraih keuntungan, di dalam mendapatkan sesuatu. Jangan saudara-saudara untuk menghalalkan segala cara. Dan jangan sembarangan juga dalam mengisi tubuh kita dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita tahu itu ada penyakit, ada hal tidak cocok dengan tubuh kita, jangan memaksakan diri. Hormati saudara-saudara tubuhmu sebagai bait Allah. Dan saudara-saudara yang saya kasih, esensi dari yang dimaksudkan di sini bukan yang masuk ini, tetapi yang ada di dalam hatimu yang keluar kemudian, saudara-saudara, itulah yang menajiskan seseorang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, contohnya misalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kita naik jabatan, kadang-kala kita melakukan hal-hal yang kotor, yang tidak patut bagi seorang beriman. Atau di dalam kita bekerja, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, menipu, berbohong, melakukan tindakan-tindakan, saudara-saudara, untuk meraih keuntungan-keuntungan. Nah, inilah saudara-saudara yang sebenarnya yang dimaksudkan bagi kita di saat ini adalah persoalan hati kita di dalam ketika kita berkarya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita telah dikuduskan, kita telah disucikan oleh darah Yesus. Dan kita harus hidup dalam kekudusan itu dalam cara hidup kita. Kita dipilih, dipisahkan Tuhan sekarang untuk menjadi imam-imam yang rajani, pelayan-pelayan Allah di segala bidang kehidupan yang kita tekuni sehari-hari, saudara-saudara. Disitulah kita menjadi pelayan-pelayan Allah, saudara-saudara, menerapkan kebenaran firman Allah di sana. Di sanalah kita menjadi terang, kita dipilih oleh Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dari Allah. Pekerjaan-pekerjaan besar ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang menyatakan kepada dunia kehidupan yang berbeda. Bahwa kalau orang-orang melakukan kebohongan, penipuan, orang-orang melakukan kecurangan dalam pekerjaannya dan kita tidak melakukan hal itu, kita sedang menjadi terang. Kalau orang-orang berbicara hal-hal yang tidak baik, tidak benar, tidak membangun, saudara-saudara, tidak menyembuhkan, tidak memberi semangat, maka kita tidak melakukan hal yang sama. Kita sedang menjadi terang. Kita sedang menyatakan kepada setiap orang tentang kehidupan kita yang berbeda. Jadi saudara, urusan makanan tidak ada urusannya dengan dosa atau tidak. Saudara makan, saudara tidak berdosa. Saudara tidak makan, saudara juga tidak berdosa dalam hal itu. Dalam hal itu semuanya tidak ada urusan dosa atau tidak dalam hal makanan, saudara, tetapi dalam hal kesehatanmu. Nah, esensi yang mau disampaikan sesungguhnya di sana, seperti saya katakan tadi, adalah masalah kita adalah dipilih Tuhan sekarang menjadi imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kita sudah kudus, maka mari kita tunjukkan kekudusan itu dengan cara hidup yang berbeda. Dalam tingkah laku kita sehari-hari, dalam perkataan, dalam pola berpikir kita, dalam kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan, pemberian kita kepada Tuhan, dan saudara-saudara, dalam cara kerja kita sehari-hari di mana kita sedang berada, berkarya di kehidupan sehari-hari. Itulah yang esensi yang sesungguhnya dari hukum ini, saudara. Bahwa kita umat yang kudus, Dia Allah yang kudus, kita sudah dikuduskan oleh darahnya. Dan kita hidup sebagai terang bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau memilih kami dari dunia ini untuk menjadi terang bagi dunia ini, Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami boleh menyatakannya dalam segala kehidupan kami, dalam pikiran, perkataan, perbuatan, di dalam segala tindak tanduk kami dimanapun kami berada di dalam dunia ini, Tuhan. Dalam kegiatan sehari-hari, kamilah terang bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.